Pemirsa, tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo naik pitam dalam sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarahan Roy dipicu oleh aksi salah satu pendukung fanatik mantan Presiden Jokowi yang berinisial CS yang dinilai mencoba mengintervensi jalannya persidangan. Kekesalan Roy bermula saat CS yang mengaku sebagai pengacara tiba-tiba maju ke depan majelis hakim dan meminta untuk dilibatkan sebagai termohon dalam perkara tersebut. Roy menyebut tindakan itu sebagai upaya tak berdasar yang justru merusak marwah pengadilan. Roy heran dengan sikap CS yang dianggap tidak memahami prosedur hukum acara. Mantan Menpora itu menegaskan dalam mekanisme pra-peradilan tidak dibenarkan adanya pihak ketiga yang mengintervensi di tengah proses sidang. Lucu, tadi ada di tengah-tengahnya ada pihak yang tidak berkompeten tiba-tiba maju ke depan dan ingin selaku turut termohon juga, ya. Padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS, ya. Sering kita lihat dia di antara para termul, ya. Itu sungguh memalukan, ya. Tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termohon. Itu nggak ada sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini, ya, dalam ilmu hukum, ya, yang namanya pihak yang mengajukan diri sebagai intervensi itu hanya ada di perdata, ya, tidak ada di dalam pra-peradilan itu tidak ada. Belajar di mana itu saudara CS itu? Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo meminta hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya tidak sah. Menurut Roy, penangkapan pada 19 Juni lalu tidak patut dan merasa telah diperlakukan berlebihan. Terima atas upaya paksa penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya, tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy tak terima atas upaya paksa, penggeledahan, penangkapan hingga penahanan pada 19 Juni lalu. Usai persidangan, mantan Menpora itu menegaskan bahwa permohonan pra-peradilan ini berfokus pada keabsahan upaya paksa yang dilakukan penyidik. Dalam persidangan juga disampaikan sejumlah dugaan pelanggaran prosedur. Roy Suryo meminta agar Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan upaya penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak sah dan melawan hukum. Langsung saya menuju kamar dan ternyata di situ sudah berkumpul penyidik yang ada tanpa disertai satpam. Ya, jadi artinya mereka masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah. Jadi menggunakan penutup wajah sehingga tidak kelihatan siapa. Untung saya mengenali suaranya yang ada, yaitu seorang berpangkat Ibtu, inisialnya R, dan salah seorang penyidik berinisial A. Untung saya kenal itu, kalau enggak saya akan marah betul, ya gitu. Jadi adegannya memang tidak berlebihan kalau saya katakan benar-benar seperti film pengkhianatan G30 SPKI, ya. Karena saya tidak boleh bergantian pakaian, tidak boleh menggunakan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mandi saja juga tidak boleh, ya, cuci muka saja hampir nggak boleh. Untung di bawah itu ada dapur sehingga saya sempat cuci muka. Sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan alasan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa karena berkas perkara sudah lengkap atau P21. Penyidik juga mengkonfirmasi ulang terhadap para tersangka guna memastikan seluruh barang bukti, hak dan kewajiban hukum telah dipenuhi sesuai ketentuan KUHAP. Iman memastikan setiap tindakan penyidik berada dalam koridor hukum. Kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik. Bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif yang sifatnya hoax atau yang sifatnya tidak benar. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya. Di sisi lain, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan sidang perdana kasus ijazah Jokowi dengan tersangka Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar pada 2 Juli 2026.
Meski terbuka untuk umum, pengadilan melarang siaran langsung atau live streaming selama persidangan. Tim Liputan Metro TV. Seperti teroris, itulah istilah yang digunakan Roy Suryo untuk menggambarkan penangkapannya dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Merasa tidak adil, Roy menggugat penangkapan dan penggeledahan terhadap rumahnya dalam sidang pra-peradilan hari ini. Dampaknya sidang perkara Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi pun harus mundur. Benarkah ada upaya untuk mengulur waktu? Kita membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Serta pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, apa kabar? Selamat malam, Mas Ghafur. Selamat malam, Prof. Hipnu. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Bang Sangaji, Mas Roy mempermasalahkan penangkapan dan penggeledahan, bukan soal penetapan tersangka. Apa alasannya? Bukankah itu tidak signifikan nantinya untuk perkara kasus pembuktian ijazah palsu Jokowi? Ya, sebelum kita masuk ke pokok perkara, memang kami ingin memberikan satu pembelajaran hukum. Ya, tadi ada pernyataan dari Dirkrim Polda Metro Jaya bahwa ayo mari kita berhukum dengan baik, jangan sampai kemudian hanya narasi-narasi sesat yang disampaikan gitu. Kalau kami bicara soal berhukum yang baik, maka juga penegakan hukum itu harus juga menggunakan prinsip due process of law, terutama pada saat klien kami Mas Roy dan Bu Tifa yang sebentar lagi akan sidang untuk pokok perkara pada tanggal 2 Juli nanti, itu harus tentu dilakukan penegakan hukum yang proper, yang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam KUHP, yaitu apa? Terhadap penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 beberapa waktu yang lalu, itu dipandang oleh kami tim kuasa hukum termasuk juga oleh Mas Roy, itu sesuatu yang sangat serius, melanggar hak asasi seseorang meskipun statusnya sebagai tersangka, karena itu dilakukan dalam rezim hukum pidana modern atau rezim hukum pidana baru yang baru saja berlaku di tanggal 2 Januari 2026, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, kami menguji penangkapan, penahanan, penggeledahan. Ini kan bagian dari upaya paksa yang kewenangan itu diberikan dalam pasal 158 KUHP yang baru. Bahwa lembaga pra-peradilan punya kewenangan untuk memeriksa sah tidaknya atau sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip negara hukum, prinsip-prinsip dalam mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam KUHP, yaitu terkait dengan upaya paksa. Dan kami batasi upaya paksa itu sebetulnya adalah ada 4 pokok upaya paksa yang tadi sebenarnya kami mohonkan. Hanya kemudian tadi dipersilahkan oleh hakim tunggal, yaitu karena kami menambahkan posita dan petitum terkait dengan pencekalan, dan pencekalan itu posita dan petitumnya tidak kami masukkan pada saat pertama kali kami mengajukan permohonan pra-peradilan. Nah, kenapa kami mengajukan permohonan pra-peradilan? Apakah ini untuk menunda-nunda proses penegakan hukum dalam pokok perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo, ataukah ini sebetulnya adalah strategi untuk kemudian kami mengantisipasi proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Saya perlu tegaskan sekali lagi bahwa ini bukan cara kami untuk menghindari pemeriksaan terhadap pokok perkara kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo, tetapi yang sedang kami usahakan adalah hak seorang tersangka untuk mendapatkan keadilan hukum pada saat ditangkap, ditahan, kemudian digeledah rumahnya tidak sesuai dengan due process of law. Bahkan penangkapan dan penahanan itu kemudian diglorifikasikan oleh para pendukung Pak Joko Widodo, kemudian juga harus dipertontonkan kepada publik. Padahal dari sisi urgensi hukum kami melihat tidak ada urgensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan, karena penangkapan itu syaratnya 2 di dalam KUHP, yaitu yang pertama ada 2 alat bukti sehingga seseorang itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian yang kedua berdasarkan pasal 97 KUHP yang baru, seseorang itu harus dipanggil dulu secara sah dan patut 2 kali, kemudian mangkir karena tidak mempunyai alasan yang sah. Nah, itu yang kami lihat tidak pernah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi dengan demikian kami menempuh pra-peradilan untuk kemudian meluruskan penegakan-penegakan hukum seperti ini. Dan saya kira ini adalah kesempatan bagi kita, bukan hanya kepada Mas Roy, tetapi juga ini akan menjadi satu pembelajaran hukum juga kepada Polda Metro Jaya
Yang kami lihat kualitas penegakan hukumnya tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak Jadi disebutkan kejaksaan. kalau menurut Mas Roy, Di Polda supaya Metro nanti Jaya tidak penangkapan ada itu sangat tidak berdasar dan begitu ya? sangat tidak beralasan, sehingga kemudian kami mengajukan pra peradilan. Seperti itu, Mas Iqbal. Baik, jadi sudah terkonfirmasi tidak ada upaya untuk mengulur waktu begitu ya. Tapi masalahnya penyidik menyatakan bahwa sudah mengkonfirmasi ulang pada tersangka, memastikan bahwa barang bukti dan kewajiban hukum telah dipenuhi sesuai dengan KUHAP. Prof Hipnu, jadi benarkah penggeledahan seseorang yang sudah jadi tersangka ini harus mendapatkan izin dari ketua PN setempat atau bahkan ketua RT RW setempat yang seperti dinyatakan oleh Mas Roy, Prof Hipnu? Iya, begini Mas. Dalam hal upaya paksa, ada 3 hal yang tidak perlu izin pengadilan. Apa itu? 1, penetapan tersangka. 2, penangkapan. Yang ketiga adalah penahanan. 3, di luar itu harus izin pada pengadilan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Nah, dengan demikian dalam hal penggeledahan harus ada izin pengadilan negeri setempat. Dengan demikian apa yang dilakukan terhadap penangkapan ini sebetulnya penahanan dan sebagainya itu suatu progres, Mas. Jadi kalau kita berpikir keilmuan, itu sejarah perkembangan pelindungan asasi manusia dari asas inquisitur. Inquisitur itu seseorang tersangka sebagai objek. Tadi misalkan Mas Roy ditangkap, nggak usah mandi, nggak usah gosok gigi, nggak usah sisiran, itu sebagai objek. Nah, gitu loh. Nah, dalam hal perkembangan sekarang itu pendekatannya akusatur sebagai subjek. Oh, tak sisiran dulu, oh tak mandi dulu, oh ya sama mana surat dan sebagainya. Itulah yang perkembangan. Sehingga cara-cara yang seperti ini memang harus ditinggalkan. Itulah yang sebetulnya upaya paksa itu meletakkan bagaimana meletakkan seseorang tersangka terdakwa sebagai subjek perlakuan sebagai asas praduga tak bersalah. Ini paradigma baru yang terjadi. Makanya kalau kita lihat terhadap penahanan pun itu adalah dari subjektif ke objektif, objektif yang terukur. Makanya 8 hal itu harus menjadi patokan seorang penegak hukum dilakukan untuk penahanan atau tidak. Disinilah saya kira sebagai PR penegakan hukum, perkembangan dari IR, HIR, KUHAP lama menjadi KUHAP baru, ini suatu meletakkan luar biasa bagaimana peletakan upaya-upaya paksa sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Gitu, Pak. Oke. Pak Bangsa Ngaji, silakan menanggapi. Ya, saya kira apa yang disampaikan Prof Hipnu itu adalah satu perspektif dari seorang ilmuwan hukum yang memang pada akhirnya harus kita kritisi penegakan hukum kita hari-hari ini gitu ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof Hipnu dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kami mengajukan pra peradilan. Ini bukan semata-mata untuk menggugurkan status penangkapan dan penahanan karena memang kalau dilihat dari sisi kepentingan hukum ya tidak ada kepentingan hukum yang urgen juga untuk kami melakukan pra peradilan terhadap penangkapan dan penahanan karena penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu kan sebetulnya tidak dilakukan lagi oleh pihak kejaksaan gitu ya. Tetapi saya setuju dengan Prof Hipnu, inilah kesempatan kami dengan permohonan pra peradilan ini kami ingin memberikan satu pembelajaran hukum, mungkin juga sebagai satu refleksi penegakan hukum ke depan karena ini dilakukan di era rezim KUHP dan KUHAP Indonesia yang baru. Ya. Jadi lebih dititik beratkan Kita pada telah proses meninggalkan cara penegakan hukum yang diatur dalam HIR, dalam KUHAP lama Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang menekankan kepada tersangka atau terdakwa itu sebagai objek dari suatu pemeriksaan perkara pidana. Sekarang kita berubah paradigmanya menjadi subjek. Dan inilah yang kemudian harus kita kritisi ke depan dan mudah-mudahan pra peradilan ini kita berbicara soal konsekuensi ya. Konsekuensi dari pra peradilan ini kan artinya Mas Roy dan tidak menabrak aturan-aturan hukum yang berlaku. Artinya Mas Roy harus menunggu hasil dari pra peradilan terlebih dahulu. Artinya konsekuensinya adalah sidangnya nanti akan terpisah dengan sidang Dr. Tifa yang tidak menempuh pra peradilan. Apakah itu juga menjadi salah satu harapan dari Mas Roy? Ya, memang secara hukum acara Bu Tifa dan Mas Roy memang harus bersidang secara berbeda karena berkas perkaranya kan sejak dari tingkat penyidikan diserahkan tahap 1 kepada jaksa peneliti, kemudian jaksa peneliti melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara itu kan memang sudah displitsing ya. Jadi memang sejak dari awal berkas kedua tersangka ini yang kami sebut sebagai pejuang ini memang sudah dipisah oleh penyidik Polda Metro Jaya. Alasannya kenapa displitsing?
meskipun pasalnya sama, pasal 311, pasal 310 KUHP yang lama yang sekarang berubah menjadi 434, 433 KUHP yang baru, termasuk juga pasal 32, 35, meskipun pasalnya sama, tetapi kan surat dakwaannya pasti akan berbeda, ya. Kenapa? Karena perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana itu pasti dikonstruksikan secara berbeda. Mas Roy melakukan apa dengan penelitian telematikanya, kemudian Bu Tifa juga melakukan penelitian terhadap nanti proses sidang jadi akan lebih panjang yang diduga palsu milik Presiden Joko Widodo itu dari kedokteran, dari ilmu yang berbeda, sehingga memang pada akhirnya harus dipisah. Tetapi berdasarkan ketentuan pasal 163 KUHP yang baru, maka terhadap permohonan pra peradilan yang dimohonkan, maka secara mandatori bahwa pemeriksaan pokok perkara memang pada akhirnya harus ditunda, dan itu adalah perintah undang-undang, itu adalah KUHP baru yang baru kemudian kita praktekkan hari ini. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menunggu putusan pra peradilan. Jadi ini bukan karena kemauan kami, tetapi itu semata-mata karena kaidah hukum acara pidana kita yang baru mengatur prosesnya nanti demikian. akan lebih panjang, itu konsekuensinya Prof. Hipnu. Nanti jika sidang Mas Roy dan Dr. Tifa kan akhirnya digelar terpisah, ya. Apakah artinya Jokowi sebagai pelapor juga harus 2 kali memberikan keterangan, Prof. Hipnu? Ya, begini Mas, kita harus kembali pada konsep peradilan yang baik, due process of law. Ada 3 hal yang harus dipahami dalam due process of law. Satu adalah peradilan yang independen, insya Allah independen. Yang kedua adalah terkait dengan pembuktian. Yang ketiga adalah tentang bantuan hukum. Saya kira bantuan hukum sudah jalan. Yang keempat, ini adalah public hearing, mendengar pendapat, mendengar tersangka, mendengar korban, apalagi ini delik aduan. Hingga sebagai bentuk itu sebetulnya apa yang dirasakan terhadap fitnah, apa yang dirasakan, bahkan juga nanti ditawarkan apakah mau dicabut pengaduannya, masih bisa dimungkinkan, kan gitu loh. Ini banyak terjadi. Dengan demikian kehadiran seorang korban pengadu hukumnya wajib. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak hadir? Perkara tidak dilanjutkan. Artinya apa? Pengadu tidak punya konsisten terhadap apa yang diadukan. Dan itu sudah banyak jurisprudensi, Mas, yang terhadap perkara seperti itu yang saya kira harus dipahami semua. Oleh karena itu dalam seperti ini penyelesaian sebagai public hearing dalam suatu penyelesaian perkara itu harus equal sehingga hadir dalam suatu persidangan. Oke, jadi kalau sidangnya 2 kali juga 2 kali harus hadir, ya. Prof. Hipnu, saya tertarik tadi ada kata-kata insya Allah independen. Nah, ada instruksi paling tidak sejauh ini PN Jaktim dilaporkan akan melarang kelanjutan sidang nanti untuk disiarkan secara live atau bahkan untuk di streaming tidak boleh. Nah, sebenarnya ada aturan baku tidak soal ini? Kan bukannya itu justru untuk membuktikan bahwa persidangan berjalan secara independen, Prof. Hipnu? Iya, saya katakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Makanya mudah-mudahan independen. Karena konsep independen itu suatu pokok dalam pilar suatu peradilan yang baik. Tadi independensi, pembuktian, bantuan hukum, dan public hearing terhadap persangka yang dihadirkan. Ini yang saya kira harus dipatuhi dalam suatu peradilan yang baik. Saya katakan seperti itu kan, ini tokoh politik, mantan pejabat, sehingga independensi itu ya dikawal. Begitu Mas Iqbal. Baik, kita kawal bersama persidangan pokok perkara ini demi menegakkan keadilan yang transparan, tentu itu harapannya. Terima kasih Bang Sanaji. Prof. Hipnu sudah bergabung dengan Prime Time News pada malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.